Oke, sudah. Oke, iya. Oke, sekali lagi selamat sahabat bagi kita semua. Kita tanya sedikit ya. Jadi ini tadi kita sudah tanya ke Anti Early, ke Tania, apa kira-kira hubungan dari reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi dari Anti Early, hubungannya kita tidak bisa mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kalau misalnya kita sakit-sakitan kan, atau tanpa reformasi kesehatan kita tidak bisa mengabarkan malaikat ketiga. Terus kita dari Tania, walaupun pekabaran malaikat ketiga datangnya sudah duluan, 1, 2, dan 3, dan terakhir reformasi kesehatan, tetapi reformasi kesehatan inilah yang membuka jalan untuk bisa masuk ini pekabaran malaikat ketiga. Ya, kira-kira seperti itu. Apa dari Kak Wanda atau Kak Roy? Kira-kira apa hubungan reformasi kesehatan ini dengan pekabaran malaikat ketiga? Apa bisa dengar, Kak Wan, Kak Roy? Ya, Iya. silakan Jadi Kak. adalah reformasi kesehatan ini adalah tangan kanan untuk buka pintu untuk masuknya pekabaran malaikat ketiga. Oke. Oke Kak. Jadi ini menurut Kak Wanda, jadi ya kayak Tania juga ya tadi. Ini kayak tangan kanan untuk buka pintu. Jadi untuk bisa menerima pekabaran malaikat ketiga, dia sebagai reformasi kesehatan sebagai tangan kanan untuk buka pintu ya. Oke. Oke, sejauh ini itu ya yang, dan kita rasa semuanya juga pikirannya seperti itu ya. Dan kita akan lihat ya supaya lebih yakin apa yang kira-kira, dan memang itu benar ya yang tadi sudah dijawab tadi. Jadi sebelum kita mulai, kita mau lihat dulu ya ini reformasi kesehatan, pekabaran malaikat ketiga kan ini ada hubungannya kan. Jadi kita ambil lagi ini kutipan yang sudah kita sering baca-baca. Ini cuma menunjukkan tentang malaikat ketiga itu apa. Kita tahu kan ada malaikat ketiga tentang hari Sabat, reformasi kesehatan. Atau mungkin ada lain selain hari Sabat, reformasi kesehatan, apa yang berhubungan dengan malaikat ketiga? Ada yang mau kasih tambahan lain selain hari Sabat dan reformasi kesehatan? RBF. Ya, RBF itulah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya kan Kak. Ah, oke. Kita lihat ya di sini. Ini kutipan ini kita mau ulang lagi, tapi ini yang kita akan. Jadi ini pekabaran dari John Wagoner, kita sudah tahu ya, ini most precious message atau pekabaran yang paling berharga yang Tuhan kirim melalui Wagoner dan Jones. Nah, itu dia bilang itu mempersembahkan ini pembenaran melalui iman dalam kepastian kan. Itulah pekabaran malaikat ketiga ya, pembenaran oleh iman. Nah, ini apa katanya, mengundang semua orang untuk menerima kebenaran Kristus dan dimanifestasikan dalam apa? Penurutan kepada semua hukum Tuhan. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga, dibilang. Yang harus dikabarkan dengan suara yang keras dan diikuti, atau ini diikuti ya, dengan kecurahan Roh Kudus atau rohnya dalam jumlah yang sangat besar. Jumlahnya yang besar. Diikuti oleh kecurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar. Jadi dulu kan kita pikirkan loud voice itu kayak mengabarkan Babylon is fallen. Ternyata loud voice itu mengabarkan malaikat yang ketiga. Dan itu apa katanya yang kita sudah belajar yang waktu lalu, pengalaman yang harus kita kabarkan dengan loud voice itu adalah tentang Kristus kan yang kita mau kabarkan. Kalau misalnya kenapa dengan Kristus? Karena apa yang kita katakan, kenapa dikatakan loud? Karena apa yang kita katakan itu juga kita perbuat ya. Jadi perkataan dan perbuatan yang bersama-sama tentang Kristus, waduh itu akan menjadi suara yang sangat keras. Itu akan menjadi suara apa ya, yang sangat keras ya. Nah, itulah ketika kita sudah mengabarkan dengan suara yang keras, ini ya sama-sama akan diikuti oleh apa? Kecurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar. Ah, itu pekabaran malaikat ketiga ya. Kita akan lihat. Aduh. Kita baca ganti-gantiannya. Apa Kak Dolphin bisa
available untuk baca? Bisa, Bro. Bisa? Oke, yang ini. Seperti lengan dan tubuh. 97 itu ya. Ya. Oh, sorry, kepadaku ya. Ya. Oke, seperti lengan dengan tubuh. Kepadaku telah ditunjukkan lagi bahwa reformasi kesehatan itu adalah suatu cabang pekerjaan besar untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Tuhan. Itu berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga. Sebagaimana lengan berhubungan dengan tubuh. Oh, jelas ini. Ya. 10 hukum telah disepelekan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak akan datang untuk menghukum para pelanggar hukum sebelum dikirimkan sebuah pekabaran amaran. Malaikat ketiga menyiarkan pekabaran itu. Sekiranya manusia menuruti 10 hukum, menanamkan prinsip pengajaran itu dalam kehidupan mereka, kutuk penyakit yang sekarang melanda dunia tidak akan datang. Oke. Oke, silakan Kak Dolphin ada komentar sedikit tentang apa yang baru dibaca ini. Ini jelas sekali dan tidak bisa disangkal. Karena mari kita bicara logika dulu ya. Iya. Jangan dulu lah bicara Alkitab. Kita bicara logika dulu. Saudara, kalau mau bilang saudara itu siapa, ya, dengan semua terang yang saudara punya, dengan semua pekabaran yang saudara punya, apakah kita bisa langsung bilang sahabat adalah sahabat Tuhan kepada orang-orang yang non-Advent? Nggak bisa kan? Kita nggak bisa bilang ke Muslim atau ke saudara-saudara kita yang ada di Protestan atau Katolik bahwa ini sahabat yang benar. Atau mau bicara doktrin Ka'bah. Atau mau bicara doktrin yang selama ini kita belajar. Itu nggak akan pernah terjadi. Tetapi coba saudara dengan saya, kita berbeda agama dengan orang lain. Kemarin ini pengalaman ya. Ada satu ibu, kebetulan dia seorang penumpang. Kami sempat bicara tentang asam urat. Dan dia tanya, saya sempat bilang, oh iya, saya juga asam urat. Saya bilang, penyakit saya. Tapi puji Tuhan, saya tidak pakai obat. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya disembuhkan melalui media natural remedy. Dia tanya apa natural remedy? Dan saya bilang tentang cleansing yang 3 hari, 21 hari. Dan dia tertarik untuk memiliki itu. Cleansing itu. Dan memang kami tidak bicara saya agama apa dan apa. Tapi dengan cara-cara bahwa kita memperkenalkan cara Tuhan dan mereka akan melihat Tuhan. Ya, saya pikir saudara mengerti maksud saya ya. Jadi nggak bisa datang dengan doktrin kepada orang lain, tapi datang dengan cara Tuhan. Dan ini disebut apa? Ini disebut apa? Pertama, di lain biru itu dibilang berhubungan erat dengan pekabaran 3 malaikat. Ya. Sebagaimana lengan berhubungan dengan tubuh. Kalau kita punya tubuh ini, saya punya lengan. Berarti kami tidak terpisah. Ya. Iya. Bagaimana tubuh ini bisa tetap sehat, tetap hidup tanpa saya punya tangan. Tangan saya akan membantu untuk mengisi makanan, menyuapi makanan ke mulut, sehingga tubuh saya akan tetap sehat dengan makanan sehat. Nah, ini contoh ilustrasi aja. Makasih ada yang pendapat. Terima kasih Kak. Jadi Kak Dolphin, berarti kalau itu sebagaimana tangan dengan tubuh, itu lengan itu sama dengan apa Kak? Maksudnya gimana, Li? Lengan? Ini reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga seperti lengan dan tubuh. Jadi itu lengan itu apa, tubuh itu apa? Kalau tubuh pekabaran malaikat ketiga ya, dan lengan itu medical missionary. Atau reformasi kesehatan. Ya? Reformasi kesehatan. Jadi reformasi kesehatan itu sama dengan lengan, pekabaran malaikat ketiga sama dengan tubuh kan? Nah, oke. Jadi di sini bilang
10 hukum telah disepelekan oleh manusia kan. Makanya karena menyepelekan 10 hukum itu katanya prinsip-prinsip karena mengabaikan 10 hukum itu, kutuk penyakit sekarang melanda dunia. Jadi ini ada sebab akibat ya. Jadi karena melanggar 10 hukum, ini dibilang 10 hukum ya, ada penyakit. Jadi kita akan lihat ya, kok apa hubungan 10 hukum dengan penyakit? Kan 10 hukum cuman hari Sabat, hormati Tuhan, hormat ayah ibu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Apa hubungan dengan penyakit? Ini kan kita bertanya, masa cuma dengan melanggar 10 hukum orang lagi langsung sakit? Itu kan kayak melanggar 10 hukum kok bisa darah tinggi misalnya ya. Itu contohnya. Nah, ini makanya ini terus ada juga dia punya poin di sini. Ini Tuhan akan datang untuk menghukumkan pelanggar hukum. Nah, sebelum dia datang untuk mengadakan penghakiman di atas dunia ini, dia harus kasih amaran dulu kan. Ini makanya, dan amarannya itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Jadi pekabaran malaikat ketiga supaya menuruti 10 hukum. Makanya masih ingat ini yang di atas yang kita baca pertama, in obedience to all the commandment of God. Menuruti semua hukum. Jadi pekabaran malaikat ketiga supaya kita bisa menuruti 10 hukum. Waduh, ini bagaimana lagi hubungannya ya? Setahu kita ini. Nah, karena kita punya pelanggaran dalam menuruti 10 hukum, kita sakit dibilang di situ. Mungkin kita baca dulu ya baru oke. Kita pelan-pelan saja. Jadi ini lengan dan tubuh kan? Ini kita lihat ada lengan dan tubuh. Kira-kira lengan dan tubuh ini ada terpisah dari tubuh enggak? Atau satu ini lengan dan tubuh? Enggak, Li. Satu ya. Jadi satu, jadi enggak lepas dari tubuh. Tapi banyak ini kan setan tahu ini adalah satu hal yang satu, tapi bagaimana dia counter ini? Setan enggak bilang kalau tubuh lengan salah atau tubuh salah, enggak, tapi dia bikin dua-dua benar dan dua-dua ini kayak mau bakalahi ya. Jadi dia kasih kayak ada perlawanan. Jadi ada yang memang betul-betul di reformasi kesehatan, ada yang betul-betul di pekabaran malaikat ketiga, tetapi mereka berdua kayak kalau mau lihat kayak bertentangan. Ada yang mau saling berlawan, saling menyerang satu yang lain. Padahal mereka itu satu. Kalau digabungkan akan menjadi tubuh yang indah kan, suatu kesatuan yang indah. Ini makanya ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan tadi seperti yang kita bilang yang awal kita tanyakan, itu ada hubungannya dan nanti kita akan lihat. Oke. Ini jadi poin-poin di sini. Jadi pekabaran malaikat ketiga supaya bisa menurut 10 hukum kan. Oke. Kita lanjut ya. Biar kita dapat dia punya poin. Jadi ini dibilang orang yang melanggar 10 hukum menderita sakit. Kira-kira kenapa ya menderita 10 hukum menderita sakit? Oke. Habis Kak Dolphin boleh kita baca gitu yang untuk prepare people? Boleh, Kak. Ya, oke. Laki-laki dan perempuan tidak dapat melanggar hukum alam dengan memanjakan selera rendah dan nafsu jahat tanpa melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, Dia telah memancarkan sinar reformasi kesehatan kepada kita, agar kita dapat melihat dosa kita dalam melanggar hukum yang telah ditetapkannya bagi kita. Semua kesenangan atau penderitaan kita dapat ditelusuri apakah berasal dari penurutan atau pelanggaran hukum alam. Bapa kita di surga yang penuh kemurahan melihat kondisi manusia yang memprihatinkan, yang beberapa sadar tetapi banyak yang tidak sadar, hidup dalam pelanggaran hukum yang telah ditetapkannya. Di dalam kasih dan pengasihan akan umat manusia, Dia memancarkan terang itu atas reformasi kesehatan. Dia menuliskan hukuman akan mengikuti pelanggarannya supaya semua belajar dan berhati-hati hidup sesuai dengan hukum alam. Dia menyatakan hukumnya begitu jelas seperti sebuah kota di atas bukit. Semua makhluk dapat memahaminya kalau mereka mau.
Orang yang idiot tidak akan bertanggung jawab. Untuk menjelaskan hukum alam dan mengajak orang supaya menurutinya adalah pekerjaan yang melengkapi pekabaran malaikat ketiga untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Tuhan. Oke. Thank you, Git. Mungkin ada tambahan dari kita, dari kutipan tadi? Iya, boleh scroll ke bawah, Kak. Oke. Iya. Bisa, Git? Bisa Oh lihat? ya, Ya. bisa, Kak. Iya, jadi tadi kutipannya juga sudah jelas, dibilang kita melanggar hukum alam karena memanjakan selera rendah nafsu kita kan. Makanya juga kita melanggar hukum Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan kasih dia punya sinar reformasi kesehatan sama kita. Karena tadi kita baca juga beberapa yang sadar, tetapi banyak juga yang tidak sadar gitu. Hidupnya masih dalam pelanggaran hukum yang Tuhan sudah kasih 10 hukum itu. Makanya dengan kalau kita juga belajar kan yang sebelumnya, semakin lama, semakin dekat akhir zaman banyak moral manusia semakin merosot kan, malah banyak yang tambah melanggar gitu. Makanya terang reformasi kesehatan ini juga semakin lama semakin besar kan dibukakan sama kita, karena Tuhan lihat banyak yang masih tidak sadar gitu, banyak yang mungkin sudah tahu tapi kita belajar banyak yang pura-pura tidak sadar gitu karena mungkin itu dosa kesayangannya atau dosa favoritnya. Makanya Tuhan kasih reformasi kesehatan ini untuk kita, karena yang tadi sebelumnya juga sudah belajar, ada hubungannya antara reformasi kesehatan ini dengan pekabaran malaikat ketiga, atau ada hubungannya kalau kita menurut hukum kesehatan, kita juga bisa menurut 10 hukum Tuhan itu kan. Terus abis itu dibilang lagi, di dalam kasih dan pengasihan akan umat manusia, dia memancarkan terang itu atas reformasi kesehatan. Jadi Tuhan itu kasih reformasi kesehatan itu bukan karena untuk apa-apa ya, tapi karena dia kasih gitu, karena dia kasihan sama kita, karena dia ya cinta sama kita kayak gitu. Terus ini juga dibilang semua makhluk dapat memahaminya kalau mereka mau. Jadi hukum Tuhan ini yang Tuhan sudah kasih bisa kita pahami kalau ada kemauan kan. Dan yang kita belajar juga kalau mau itu pun minta sama Tuhan kan. Jadi mau atau tidak dulu ada keinginan untuk mau atau enggak gitu. Dan kalau kita ada keinginan untuk mau, minta juga sama Tuhan kan, willing to be made willing. Dan yang kalimat terakhir juga sudah jelas dibilang untuk menjelaskan hukum alam dan mengajak orang supaya menurutinya adalah pekerjaan yang melengkapi pekabaran malaikat ketiga untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Tuhan. Jadi kan kita tahu kalau di ayat sebelum kedatangan Tuhan Yesus harus sudah sehat kan secara spirit, soul, and body. Nah, jadi dengan kayak seperti tadi kita tahu kabar malaikat ketiga kan tidak bisa dipisahkan kan oleh health reform ini. Jadi seperti lengan dan tubuh kan nggak bisa pisah gitu. Dan harus bekerja sama kan, nggak bisa dipisahkan. Jadi dengan menuruti hukum kesehatan, kita juga bisa menuruti hukum 10 hukum Tuhan. Dan dengan itu yang kita sudah belajar, pekabaran malaikat ketiga itu kan termasuk pekabaran malaikat ketiga, dan itu harus dikabarkan ke seluruh dunia kan. Jadi sekaranglah kita exercise kita punya tubuh dulu sebelum kita kabarkan ke seluruh dunia gitu Kak, sebelum kedatangan Tuhan. Mungkin itu Kak. Iya. Terima kasih Git. Ya sudah jelas sekali ya, kita sudah jelaskan ini paragraf. Jadi ini kita yang poin-poin yang tadi kita juga sudah bilang. Jadi tadi kan kita sudah bahas kenapa melanggar 10 hukum bisa menyebabkan penyakit kan? Ternyata di sini 10 hukum melanggar hukum alam sama dengan melanggar hukum Allah kan? Kita sudah banyak kutipan tentang ini. Ini salah satu kutipannya dan kita
ini ada kutipan lain juga yang bilang bahwa melanggar hukum alam sama dengan melanggar hukum Allah. Jadi melanggar 10 hukum di sini yang menyebabkan penyakit bukan hanya 10 hukum yang itu ya, ternyata hukum alam juga yang dilanggar. Makanya melanggar 10 hukum. Jadi melanggar hukum alam sama dengan melanggar hukum Allah. Jadi di sini ada sebab akibat. Jadi kalau ini yang ditulis sedikit. Jadi dibilang di sini kesenangan atau penderitaan dapat ditelusuri apakah berasal dari hukum penurutan atau pelanggaran hukum kan. Jadi kalau kita ada penderitaan, berarti ada pelanggaran hukum alam di masa yang lalu. Jadi misalnya kita sakit sekarang, misalnya asam urat kan kita rasa sekarang. Itu karena apa? Di masa lalu kita ada pelanggaran kan? Itu dia. Tetapi kalau misalnya kita sehat sekarang walafiat, mungkin belum nggak ada penyakit atau iya sehat, karena mungkin di masa lalu kita tidak melanggar ya hukum alam itu. Itu yang sejauh ini dibilang sini ya. Jadi reformasi ini kesehatan diberikan, tadi kita sudah bilang, karena kasih kan, kalau Wahyu 3 ayat 19, kutegur dan kuhajar, karena apa? Dia punya, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Jadi ini, reformasi kesehatan ini adalah suatu teguran kan untuk kita. Jadi dari suatu hal yang salah, kita ditegur, supaya kembalilah, dia bilang begitu ya, untuk hidup yang ini dia mau kasih tunjuk. Dan itu karena apa? Tadi, dasar kasih. Bukan karena dasar benci atau marah, tetapi karena kasih, dia kasih teguran ini. Nah, terus dibilang di sini, ini reformasi kesehatan, semua orang dapat pahami kalau mau. Jadi, kalau ada yang bilang enggak pahami, bukan berarti mereka enggak bisa pahami, tapi karena apa? Tidak mau. Jadi ini semua karena mau. Jadi kita sudah belajar. Jadi ini pekabaran yang mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan adalah pekabaran malaikat ketiga kan. Dan ini yang menolong ini reformasi kesehatan ini. Jadi kita sudah kembali baca. Jadi ini pekabaran malaikat ketiga ini supaya apa? Menurut semua hukum Tuhan kan, all the commandment of God. Jadi pekabaran malaikat ketiga bukan hanya untuk menuruti hukum Tuhan, tetapi hukum alam juga harus dituruti. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Makanya reformasi kesehatan itu termasuk di bawah apa? Pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, sama dengan hari Sabat juga kan. Nah, mudah-mudahan kita bisa bahas juga ya. Tapi kita sudah pernah bahas dulu tentang hari Sabat. Jadi kan ada hari Sabat dibilang, in order to keep the Sabbath holy, men themselves must be holy kan. Jadi untuk menyucikan Sabat, orang juga harus suci. Sedangkan kita sekarang ini nggak suci kan, masih banyak dosa, pelanggaran. Bagaimana caranya kita bisa suci? Yaitu dengan apa? Ada Christ in me, ada Kristus. Ada Kristus. Nah, kita akan lihat hubungannya nanti ya. Ada Kristus. Jadi kalau ada Kristus dalam diri kita, otomatis apa yang keluar dari dalam diri kita adalah Kristus kan. Itu yang bisa menyucikan kita. Makanya hari Sabat itu, hari Sabat adalah ujian terakhir bagi kita kan. Ini ujian terakhir, Sabat atau Minggu. Sebenarnya pertanyaannya bukan Sabat atau Minggu, ada Kristus atau tidak. Kalau ada Kristus, pasti kita pilih Sabat. Kalau nggak ada Kristus, kita tidak mungkin, kalau tidak ada Kristus, kita tidak mungkin akan pilih hari Sabat. Itu dia. Itu perbedaannya di situ. Jadi, ini mulai lebih jelas. Jadi, pekabaran malaikat ketiga ini luas. Kesehatan, nah, gimana hubungan Kristus bisa tinggal dengan kesehatan? Kan itu nanti ada hubungannya. Ini, puji Tuhan, ini kabaran yang bisa lebih kita mengerti ya sampai di sini. Oke, sampai di sini ada tambahan dari saudara-saudara. Sebelum kita lanjut kutipan selanjutnya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, jadi sejauh ini hukum alam itu sama dengan hukum Tuhan atau 10 firman. Jadi melanggar hukum itu akan menyebabkan apa? Penyakit. Jadi kutipan di atas sudah jelas ya, sudah jelas melanggar 10 hukum. Kenapa kok bisa sakit? Karena itu juga melanggar hukum alam. Oke. Dan lengan ini sama seperti tadi, lengan itu kalau kita mau buka pintu harus menggunakan lengan.
harus menggunakan lengan agar supaya pintu bisa dibukakan. Oke, kita lanjut ya. Habis kita apa kelamat Paul? Nanti Erli bisa baca. Ini kutipan pendek ini. Kekalahan Adam dan kemenangan Kristus. Adam dan Hawa ya? Iya, betul. Oke. Kekalahan Adam dan kemenangan Kristus. Adam dan Hawa jatuh karena tidak bertarak dalam hal selera. Kristus turun dari surga untuk melawan pencobaan setan yang paling kejam. Dan demi umat manusia, Dia telah mengalahkan selera untuk menunjukkan bahwa manusia juga dapat mengalahkannya. Setelah Adam jatuh dalam hal selera dan kehilangan Taman Eden yang penuh kebahagiaan, maka melalui Kristus, anak-anak Adam dapat mengalahkan selera. Dengan pertarakan dalam segala hal, mereka dapat kembali ke Eden. Oke, nanti Erli ada tambahan sedikit. Jadi dengan kita harus perang dengan kita punya selera daging ya untuk kembali ke Eden. Jadi ini dalam pertarakannya ini maksudnya apakah hanya vegan kita udah vegan, tapi dalam cara timing gitu ya, dalam pertarakan keinginan daging, ya pertarakan dalam segala hal mungkin ini, bukan Iya, hanya dalam segala makanan hal. aja ya. Iya. Dalam segala hal, bukan hanya melalui makanan, tapi di sini disebut karena kita harus mengalahkan selera. Wah, banyak sekali selera yang harus dikalahkan supaya kembali ke Eden. Ini intinya sih. Thank you. Ya, terima kasih Anterli. Jadi sering ya jadi kita punya pikiran bahwa Adam dan Hawa itu jatuh karena mereka ingin menyamai Tuhan kan, sama seperti setan di surga. Aku ingin menyamai yang maha tinggi kan. Nah, tapi memang itu betul itu karena manusia juga karena akan mengetahui yang baik dan jahat dia makan itu buah kan. Nah, tapi kita baca ini ayat ya di Kejadian 3 ayat 6. Ini nanti Erli boleh baca lagi Kejadian 3 ayat 6 ini. Oke. Perempuan supaya itu saya bangun juga ya. Supaya nggak ngantuk. Oke, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama dosa karena dia suka kan ini kan karena ini apa katanya? Sedap. Sebenarnya di sini yang dia lihat bukan karena selera makannya. Sebenarnya yang dia ada keinginan dagingnya yang lain. Keinginan daging yang lain. Karena apa yang dilihat bukan hanya makanan, ya buah yang sedap dia lihat itu juga, tapi ada karena udah dibohongin sama si setan, karena memberikan pengertian, terus pohon ini menarik karena memberikan pengertian, lalu kata-kata setan lah yang membujuk dia, nanti bisa sama seperti Tuhan gitu. Makanya ada keinginan dagingnya, seleranya yang lain. Iya, itu betul. Jadi memang dia sudah tahu, kalau makan ini akan sama seperti Tuhan, Pak. Tapi yang pertama dia punya keinginan makan karena itu buah ini sedap loh. Aduh, kayak kita juga kan sering jatuh karena tidak mungkin kita suka makan sesuatu yang berdosa itu kalau tidak sedap. Karena itu sedap, kita tahu itu sedap, makanya kita pilih untuk makan itu kan. Misalnya ini kan dalam pertarakan kan ini dibahas di sini karena sedapnya itu makanya Adam dan Hawa berdosa.
Dan itu pun akan terjadi kepada kita. Jadi ini dosa pertama adalah hal selera makan. Jadi orang tua pertama kita jatuh dalam hal selera makan. Aduh, ini. Jadi sekarang Kristus datang untuk apa katanya? Untuk mau kasih contoh kepada kita. Mengalahkan. Ya, Anterli? Enggak mengalahkan selera, Mas. Iya, mengalahkan selera, betul. Kalau manusia pertama jatuh karena dikalahkan selera, Kristus datang untuk mengalahkan selera, kan? Dia bilang di situ. Jadi dia membuktikan bahwa manusia juga bisa untuk kalahkan selera. Tidak sama seperti Adam dan Hawa. Nah, ini dia bilang setelah Adam dan Hawa jatuh, karena Kristus juga sudah menang, dia bilang apa? Maka melalui Kristus juga kita ini anak-anak Adam katanya dapat mengalahkan selera. Jadi through Christ. Aduh, ini kayak gimana ya? Kalau misalnya bagaimana supaya Kristus tinggal dalam diri kita? Dia bilang kan kita harus apa? Tubuh kita sehat kan, atau Ka'bah itu kan kita sama Ka'bah. Ka'bah kan itu adalah supaya Tuhan tinggal, masih ingat sanctuary itu supaya Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah kita kan, Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu harus bersih. Jadi kalau Ka'bah bersih, Tuhan bisa tinggal. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa membersihkan Ka'bah kita melalui mengalahkan selera makan? Melalui Kristus lagi. Ini kayak simbosis mutualisme ya. Jadi makan menolong supaya Kristus tinggal, Kristus menolong supaya kita tidak makan atau menahan selera. Itu saling berhubungan. Oke, Antiali mau tambahkan tadi? Ya, ini bagus sekali, ini satu kayak jaminan bahwa karena berhubungan dengan saya ya, saya ini yang selera makan saya selalu jatuh ini di sini. Dan ini menegur saya. Maksudnya ini untuk saya. Sudah kasih tahu. Jadi melalui Kristus dalam pertarakan bahwa saya dapat sudah dengan ini kata-kata apa jaminan bahwa melalui Kristus kita dapat mengalahkannya. Karena saya selalu jatuh dalam selera makan. Saya tahu ini. Karena keinginan tahu, kadang-kadang kita melihat buah ya. Saya melihat buah, wah ada buah naga yang kuning. Saya belum pernah makannya, pengen tahu. Saya beli itu walaupun mahal. Kenapa pengen tahu? Dan pengen tahu rasanya bagaimana. Nah, inilah keinginan Hawa, seperti itulah saya ini. Jadi saya tahu bagaimana keinginan Hawa pengen tahu rasanya buah itu bagaimana. Nah, disitulah jatuhnya keinginan daging saya. Thank you. Iya, betul ya. Jadi karena kita sudah mengalami, kita bisa lihat. Kadang-kadang kan kita, Hawa ini cuman itu lah, masa mau jatuh cuma gara-gara buah kok mau jatuh. Kalau bahasa Mandonya cuma gara-gara buah boleh mau jatuh. Nah, sekarang kita bisa rasa, ternyata pencobaan yang Anda alami Hawa itu memang tidaklah mudah ya, semudah yang kita pikirkan, itu berat juga. Makanya setelah kita baca ini melalui Kristus ini, kita langsung bisa hubungkan kan, kenapa reformasi kesehatan berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga. Karena hanya dengan Kristus saja, ini kan melalui Kristus. Pekabaran malaikat ketiga adalah Kristus kan. Cuma Kristus, jadi dengan Kristuslah kita bisa apa? Bisa melakukan ini pekabaran malaikat ketiga. Dan dengan pekabaran malaikat dengan cuma Kristuslah kita bisa melakukan reformasi kesehatan ya. Ini untuk dapat mengalahkan selera itu cuma dengan Kristus. Itu hubungannya. Dan dengan reformasi kesehatan juga Kristus bisa tinggal. Ini kayak hubungan dengan faith and works ya. Mana yang penting atau mana yang hubungannya bagaimana kan? RBF lagi. Iya, RBF lagi. Jadi kayak kita ini reformasi kesehatan ya. Jadi kalau setiap orang yang reformasi kesehatan belum tentu bisa menerima pekabaran malaikat ketiga. Tetapi orang yang sudah menerima pekabaran malaikat ketiga harus melakukan reformasi kesehatan. Itu kayak faith and works ya. Jadi kalau orang yang bisa aja orang yang melakukan perbuatan tanpa ada iman. Tetapi kalau ada iman,
pasti ada perbuatan. Itu dua hubungannya. Jadi sekarang lebih jelas ya dia punya hubungan antara reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga. Makanya ini sangat berhubungan. Makanya setan mau lawan ini dengan bagaimana? Dengan cara kasih dua itu seperti berlawanan pada satu. Ya, silakan Kak. Dan apa hubungannya dengan country living? Nah, itu. Coba reformasi kesehatan malaikat ketiga dan country living. Iya, semua malaikat ketiga, bro. Itu dia, Kak. Itu semua. Aduh, makanya ini yang dikabarkan. Maksudnya connect sekali ya, RBF, malaikat ketiga, reformasi kesehatan, medical missionary, semua tidak lari itu. Satu kesatuan yang ada puji Tuhan ya. Sama di country living, malaikat ketiga lebih mudah untuk dipelajari dan dihidupkan, dan medical missionary atau health reform lebih mudah untuk dijalankan juga, karena makanan segar semua sudah ada di sekitar kita, yang sehat kita sudah bisa tanam kan, udara segar, semua exercise, sunshine, kita dapat di situ. Dan untuk mempelajari malaikat ketiga dan melakukan jadi lebih mudah, karena tubuh sehat, bugar, pikiran jernih, jadi lebih mengerti. Dan satu lagi, tahu enggak kejatuhan Hawa waktu, karena kan dia makan toh? Iya. Nah, apakah Hawa waktu dia dekat-dekat pohon memang dia ke pohon untuk dia makan, atau ada sesuatu yang membuat matanya tiba-tiba melihat ke pohon yang bergerak-bergerak? Ada ular ya? Ada. Kalau kita di kota, cobaan itu datang ke kita dari media-media. Jadi hal-hal yang melanggar dilarang Tuhan dibikin kelihatan menarik. Kan di Kejadian banyak ular di kota ya. Itu Kejadian 3:6 dibilang perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, baik dan sedap kelihatan, lagi pula menarik hati. Jadi 3 ini yang dibikin advertising, sehingga hal-hal yang dilarang itu kelihatan baik, kelihatan sedap, dan kelihatan menarik hati. Waduh, itu dia. Jadi ya ini tambahan saja untuk pengembangan sedikit ya. Thank you. Terima kasih. Iya, betul sekali. Ini reformasi kesehatan berhubungan juga dengan country living. Aduh, kan reformasi kesehatan bukan cuma soal selera makan ya. Ini kita lagi bahas selera kan. Tapi reformasi kesehatan termasuk untuk tidur, olahraga, sinar matahari, itu semuanya yang, dan itu memang ada hubungan country living. Bro, kalau maksudnya tadi kayak Roy bilang, kalau udah di country living, untuk tergoda dengan makanan juga kita pikir udah di hutan, maksudnya kita nggak lihat pizza lagi, tidak lihat bakso lagi, tidak lihat hal-hal nasi goreng lah dan segala macam, tahu isi itu nggak kelihatan kan di ya. Walaupun kita bicara begini ya, kita ada makanan konteks vegetarian ya, tapi itu pun menggoda. Tapi kalau sudah di country living, paling rebus-rebus ya, atau makanan mentah. Dan yang kayak Bro Roy bilang tadi, itu lebih mendukung kita untuk belajar malaikat ketiga, lebih mendukung lagi untuk praktekkan itu reformasi kesehatan ya. Jadi mintalah kepada Tuhan cepat-cepatlah kita ke country living untuk motif-motif ini. Punya kerinduan untuk motif ingin disucikan, mengenal Kristus lebih baik lagi. Itulah. Makanya untuk dapat country living itu kan harus dari Kristus juga yang kasih, bukan? Iya betul. Ini yang country living dengan usaha kita kan. Tetapi kalau bukan Tuhan yang kasih, hal-hal yang tadi kita cari nggak dapat juga. Jadi maka melalui Kristus, gitu kan istilahnya. Di sini bilang melalui Kristus anak-anak Adam dapat mengalahkan selera. Jadi melalui Kristus juga kita dapat country living, melalui Kristus juga kita bisa mengalahkan selera. Country living itu kayak surga kedua ya. Bayangkan kalau sudah lewat 21
hari memang hidup di sana. Ini logikanya kan dia punya dia punya kebiasaan yang dibentuk di otak kan 21 hari itu. Jadi kalau itu sudah konsisten seperti itu dengan pertolongan Tuhan, sudah hidup sesuai dengan motif dan semuanya, itu pasti kita punya yang saat ini kita hidup dan pemikiran kita, kedewasaan rohani kita yang kita rasa misalnya sudah cukup, misalnya ya kita sudah di stated kayak sekarang, tapi pada saat kita memang sudah praktekkan di counter living, sudah sebulan, 2 bulan, itu kita baru akan rasakan bahwa saat ini kita masih di kota dengan walaupun bergumul dengan secara bagaimanapun, kita akan rasakan sebenarnya saat ini kita nothing. Pada saat kita sudah di sana, kita sudah menikmati yang ini, saya rasa di situ kita akan lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan fisik dan semuanya kita sudah ini. Kemudian Tuhan akan bukakan lagi terang yang baru, yang saat ini tidak bisa dibukakan selagi kita masih ada di posisi sekarang gitu. Ya, thank you. Iya, thank you Kak. Puji Tuhan ya. Aduh, ini poinnya kita sudah dapat di kutipan ini. Puji Tuhan, ini semua mulai dibukakan, kita bisa lebih ngerti. Aduh, iya, ternyata ini, ini. Dan ini semua tidak bisa dipisahkan dari Kristus ya. Inilah pekabaran malaikat ketiga. Oke, kita lanjut ya. Ini, habis. Apa Tania bisa baca yang pertolongan untuk memahami kebenaran? Pertolongan untuk memahami kebenaran. Sikap masa bodoh bukanlah satu maaf untuk pelanggaran hukum. Terang itu bersinar dan tidak seorang pun harus bersikap masa bodoh, karena Bapa sendiri adalah guru manusia. Semua orang terikat kewajiban kepada Tuhan untuk memperhatikan filsafat hidup sehat dan memperoleh pengalaman asli yang diberikannya kepada mereka tentang reformasi kesehatan. Dia merencanakan bahwa masalah reformasi kesehatan akan dibangkitkan dan pikiran orang banyak akan dirangsang untuk menyelidikinya. Adalah mustahil bagi laki-laki dan perempuan dengan segala kebiasaan yang penuh dosa, yang merusak kesehatan dan yang melelahkan otak untuk memahami kebenaran yang suci yang olehnya mereka disucikan, dimurnikan, ditinggikan, dan disediakan bagi masyarakat malaikat surga dalam kerajaan kemuliaan. Oke, Tan. Ya, silakan. Ada komentar, Tan. Jadi, ya maksudnya kalau kita udah terima terang kesehatan itu juga, kita nggak boleh jadi kayak tutup mata gitu loh Kak terhadap terang itu. Maksudnya kan sikap masa bodoh juga sama dengan itu kan. Jadi bahwa jadi terang itu memang ditanggungjawabkan ke kita dan dipercayakan juga ke kita kan. Dan dibilang adalah mustahil bagi laki-laki dan perempuan dengan segala kebiasaan yang berdosa, yang merusak kesehatan, dan yang melelahkan otak untuk memahami kebenaran yang suci. Jadi kenapa reformasi kesehatan menjadi hal penting juga, karena itu langkah pertama juga untuk kita bisa memahami kebenaran yang suci. Dan istilahnya kalau kita bedakan kalau kita makan makanan yang kalau di Instagram gitu dikasih bandingan gitu loh. Kalau kita makan orang suka ngitung kalori gitu, kalau kita makan hanya sayur mentah dan maksudnya yang benar-benar istilahnya segar sekali, hanya untuk hitung misalnya 500 kalori lah, itu jumlahnya banyak banget kalau sayur mentah seperti itu. Tapi beda dengan sayur yang udah maksudnya udah diproses dan ya udah dalam kemasan tertentu lah gitu. Jadi kenapa itu juga bisa istilahnya membukakan pikiran kita untuk memahami kebenaran yang suci, karena kita makan makanan yang gampang dicerna oleh tubuh kita juga dan memang makanan tubuh kita gitu.
Itu tambahannya, Kak. Ya, terima kasih Tania. Jadi Tuhan ya tambahannya. Jadi betul yang Tania bilang juga tadi kan. Jadi kadang-kadang yang bilang pertama kan, jadi itu kayak kita mau pekabaran kesehatan itu untuk membuka pintu supaya orang bisa menerima pekabaran Tuhan kan, atau malaikat ketiga. Tetapi bukan hanya untuk orang lain bisa terima itu. Kita pribadi juga akan ditolong untuk memahami kebenaran itu sebelum kita kabarkan ke orang lain. Bagaimana kita bisa pahami kalau kita tidak menjalankan itu? Jadi ini untuk kita sendiri juga ya. Kadang-kadang kita pikirkan untuk, waduh bagaimana supaya orang lain bisa tahu pekabaran malaikat ketiga. Tetapi sebenarnya ini adalah untuk diri kita juga, supaya kita bisa tahu dan bisa terima ini pekabaran ini. Nah, ini kalau kita lihat ini semua orang kan bisa dapat ini pekabaran ini, dan tidak ada maaf untuk yang melanggar kan. Jadi ini tadi kita sudah baca, ini pekabaran ini sudah jelas sekali, dan seperti apa katanya? Seperti sebuah kota di atas bukit. Jadi kita masih ingat ya, kalau di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Ini pekabaran semua orang bisa dapat kalau mereka mau, seperti yang tadi kita bawa ya. Jadi kalau mau pasti dapat. Jadi kalau ini yang masa bodoh berarti tidak mau. Jadi tidak ada maaf. Jadi ada yang masa bodoh kan. Nah, ini terus ini dibilang pekabaran ini pekabaran reformasi kesehatan ini adalah Tuhan yang kasih sendiri. Dan semua orang ini katanya ada apa? Terikat dengan pekabaran ini. Nah, makanya ini tadi coba ditanyakan kan, apa hubungan malaikat ketiga dengan reformasi kesehatan? Jadi hubungannya begini. Jadi mustahil bagi orang ini untuk mengerti pekabaran malaikat ketiga kalau kesehatan dan otak yang tidak baik. Sama seperti yang bilang kan tadi, bagaimana kita mau kasih pekabaran malaikat ketiga kalau kita sakit-sakitan? Nah, begitu juga orang sakit tidak bisa mengerti ini apa. Pekabaran malaikat ketiga, itu yang Christ in me. Aduh, bagaimana bisa mengerti itu kalau sakit-sakit? Makanya waktu Yesus di dunia ini, Yesus sembuhkan apa dulu? Fisiknya dulu, baru dia kasih apa? Rohaninya. Selalu dia apa? Kasih kesembuhan fisik, baru kasih kesembuhan rohani. Dia polanya seperti itu. Makanya Tuhan kasih reformasi kesehatan supaya manusia bisa sehat, bisa menjadi keabah Tuhan yang kudus, tak jadi sehat ya. Jadi kalau kita sehat, kita menjadi keabah Tuhan, Tuhan bisa tinggal. Ketika Tuhan bisa tinggal, inilah yang bilang mau melakukan pekerjaan baik, mau melakukan medical missionary, itu bisa dilakukan karena Christ in me. Itu dia. Itulah hubungannya. Oke, kira-kira sampai di sini sudah mengerti? Ada tambahan? Tadi Kak Gladys mungkin ada present tadi, ada mau tambahkan sesuatu? Enggak ya, tadi RG ini? Oke. Ada yang mau tambahkan tadi? Ya, silakan. Oi, mungkin mau tambahkan, silakan. Jadi pekabaran kesehatan. Suaranya kecil sekali. Oh ya, oke. Ini bisa dengar? Nggak? Ya, bisa. Bisa, oke? Ya, oke. Oke. Jadi kita lihat pekabaran malaikat ketiga kan sangat penting, dan juga pekabaran kesehatan, health reform ya. Dan kita lihat apa-apa yang paling penting itu setan gunakan melakukan segala upaya untuk orang semua nggak tahu ya kan, Di? Iya, betul. Iya, dengan segala macam cara, karena kita sudah belajar ini pekabaran akan mempersiapkan umat-umat Tuhan untuk menghadapi nanti di time of trouble, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan health reform itu kalau kita ikuti juga kita akan lebih mengerti kebenaran, dan pekabaran malaikat ketiga yang akan dikumandangkan ke seluruh dunia. Jadi ini semua sangat penting, dan kita tahu setan akan gunakan segala macam cara untuk kita tidak mengerti, ataupun yang kita belajar tapi kita nggak mau, dan untuk istilahnya masih ada pikiran-pikiran duniawi yang Wanda kasih itu, yang pelajaran kemarin itu, yang third annual message.
Iya. Masih punya kanal mind yang kita sendiri pas dengar nggak mau mengikuti gitu. Seperti kalau Tuhan Yesus kan yang dia dengar hukumnya, ya langsung, tidak ada question begitu. Tapi kita masih kanal mind, dengar begitu, masih pertimbangkan, apa tidak mau menurut seperti itu ya. Jadi yang saya lihat ini adalah pentingnya untuk Yesus benar-benar tinggal dalam kita untuk belajar ini pekabaran. Thank you, Li. Iya, terima kasih. Jadi itu ya. Ini sebenarnya reformasi kesehatan ini adalah bagaimana supaya Yesus bisa tinggal dalam diri kita kan. Kita sudah belajar paket ketiga, Christ in me, Christ in me, Christ in me kan. Jadi bagaimana Christ in me kalau kita nggak sehat kan? Makanya ini berhubungan erat sekali pekabaran malaikat ketiga dengan reformasi kesehatan. Jadi malaikat ketiga adalah Christ in me, reformasi kesehatan adalah yang membuat Christ bisa in me. Karena dengan tubuh yang sehat, Ka'bah yang suci, Kristus bisa tinggal kan? Itu dia. Itu dia punya hubungan. Dia punya hubungan. Oke. Ini kita sudah dapat intinya ya, kalau ini sejauh ini kita sudah dapat intinya. Jadi inilah yang menolong. Jadi semua orang dikasih ini. Jadi dia punya inti begini. Orang yang menerima reformasi kesehatan belum tentu bisa apa? Belum tentu bisa terima itu pekabaran malaikat ketiga. Tetapi pekabaran malaikat ketiga didapat harus dengan reformasi kesehatan. Itu. Jadi kalau kayak iman, kalau ada iman pasti ada perbuatan. Kalau ada perbuatan belum tentu ada iman. Jadi reformasi kesehatan belum tentu pekabaran malaikat ketiga. Tetapi kalau sudah kita mengaku pekabaran malaikat ketiga, pasti sudah reformasi kesehatan. Itu dia. Karena dengan pekabaran malaikat ketiga itu reformasi kesehatan lah, makanya kita bisa terima pekabaran malaikat ketiga, yaitu Christ ini. Oke. Kita lanjut ya. Ini apa Kak Acil bisa Kak? Oregon ya. Oregon bisa baca. Apa available? Oke. Kalau misalnya Kak Acil belum. Oh ya, silakan Kak. Boleh kasih bahan. Oh, oke. Kalau Kak Acil apa Kak Gladys bisa Kak? Boleh. Ya, terima kasih Kak. Silakan. Oke. Ya. Rasul Paulus menasehati sidang. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu, manusia dapat mencemarkan tubuhnya dengan pemanjaan yang penuh dosa. Jikalau tercemar, mereka tidak layak menjadi manusia rohani dan tidak layak di surga. Jikalau manusia mau menerima terang Tuhan yang diberikannya tentang reformasi kesehatan, dia dapat disucikan melalui kebenaran dan dilayakkan untuk kekekalan. Tetapi kalau dia menolak sinar itu dan hidup dalam pelanggaran hukum alam, dia harus menerima hukumnya. Wow. Ya, silakan Gladys, ada komentar sedikit. Ya, jadi di sini ada sebab akibat. Iya, Kak. Ya, oke. Jadi kalau kita manjakan kita punya diri dan kita punya tubuh, kita kasih makan you are what you eat, kita masih isi yang tidak seharusnya kita isi, dan itu akan merusak kita punya tubuh. Dan wow, ini dibilang ya, tidak layak jikalau tercemar, orang ini yang mereka, orang ini tidak layak menjadi manusia rohani dan tidak layak masuk di surga. Jelas ya. Jadi tidak ada yang cembar, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak berkenan kalau mau
dan kalau akan berada di surga. Dan kita juga kalau dia menolak sinar itu, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam pelanggaran, ya ada sebab ada akibat. Kalau melanggar pasti ada hukumannya. Ya, itu dulu dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Jadi kalau ini kan Rasul Paulus sudah bilang kan, ini tubuh kita adalah persembahan yang hidup atau korban persembahan yang hidup. Jadi kalau kita lihat di zaman dulu ketika mereka mempersembahkan domba itu harus yang tanpa cacat celah, sempurna ya. Jadi kalau tidak sempurna, tidak layak untuk persembahan untuk Tuhan. Jadi kalau kita juga ini, tubuh kita adalah persembahan untuk Tuhan, apakah harus ada cacat celah sedikit? Tentunya tidak ya, harus tanpa cacat celah. Mungkin kita pikir tanpa cacat celah itu mungkin tanpa berdusta mungkin, atau 10 hukum lah yang kita sudah turut. Udah hari Sabat kita sudah turut, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengingini, tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, sudah tidak ada ilah lain. Tapi waktu itu saya sakit gitu. Apakah layak saya dipersembahkan tubuh saya? Enggak kan? Makanya tadi dibilang hukum kesehatan, hukum reformasi kesehatan sama dengan hukum Tuhan, atau hukum alam sama dengan hukum Tuhan. Jadi kalau saya melanggar, misalnya hukum kesehatan saya langgar, saya melanggar juga 10 hukum. Makanya di Yakobus 2 ayat 10, melanggar satu sama dengan melanggar semuanya ya. Jadi kalau saya melanggar hukum kesehatan satu saja, saya sakit, itu sama dengan sia-sia saya melanggar semuanya. Makanya Yesus waktu di dunia ini, satu pun tidak ada dia yang melanggar kan. Kalau dia melanggar satu, makanya setan cobai dia dalam segala hal kan. Dia mau coba satu aja, kalau Yesus salah, Yesus akan disalahkan semuanya. Walaupun dia menang di hal-hal yang lain, tapi di satu hal dia kalah, dia akan kalah. Semuanya dia kalah. Makanya di sini bilang, kalau kita tercemar, baik itu dari selera, kita tidak layak di surga. Walaupun kita sudah menurut yang lain ya, tetapi kalau hal ini kita gagal, kenapa ini yang ditekankan? Karena hal inilah yang paling banyak kita jatuh. Karena Adam dan Hawa juga jatuh di hal yang sama. Makanya ini terang reformasi dikasih supaya kita bisa terima. Jadi kalau kita tolak katanya itu, kita hidup dalam pelanggaran hukum alam. Hukum alam juga sama dengan hukum Tuhan, jadi kita akan terima hukumannya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan selesai jam 10.30. Oke, kita lanjut. Mungkin ada satu ini lagi. Apa habis Kak Roy bisa baca, Kak? Oke. Tunggu sebentar, Kak. Iya. Selama bertahun-tahun, Tuhan telah menarik perhatian umat-Nya kepada reformasi kesehatan. Inilah salah satu cabang besar pekerjaan yang disiapkan bagi kedatangan Anak Manusia. Yohanes Pembaptis muncul dalam roh dan kuasa Elia untuk merintis jalan bagi Tuhan dan mengalihkan manusia kepada kebijaksanaan orang benar. Dia mewakili orang-orang yang hidup pada zaman akhir, yang kepada mereka dipercayakan Tuhan kebenaran kudus untuk disajikan kepada umat manusia untuk menyediakan jalan bagi kedatangan Kristus. Yohanes adalah seorang reformator. Malaikat Gabriel yang diutus langsung dari surga memberikan keterangan tentang reformasi kesehatan kepada ayah dan ibu Yohanes. Dikatakannya bahwa dia tidak boleh minum anggur atau minuman keras, karena dia akan dipenuhi Roh Kudus sejak lahirnya. Wow. Ya, lanjut Kak, lanjut boleh. Yohanes memisahkan diri dari sahabat-sahabatnya dan dari segala kesenangan hidup. Kesederhanaan pakaiannya, yaitu jubah yang ditenun dari bulu unta, menjadi satu templakan bagi kesombongan dan kemewahan imam-imam Yahudi dan orang-orang pada umumnya. Makanannya adalah sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan madu. Itu merupakan satu tempelakan kepada pemanjaan selera dan kerakusan yang merajalela di mana-mana. Nabi Maleaki menulis,
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Di sini sang Nabi menerangkan sifat pekerjaan itu. Bagi mereka yang merintis jalan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, yang diwakili oleh Elia yang setia, sebagaimana Yohanes datang dalam roh Elia, menyediakan jalan untuk kedatangannya yang pertama. Oke, sekelar Joka. Ya. Masalah reformasi ini harus dibangkitkan dan pikiran manusia harus digugah. Pertarakan dalam segala hal haruslah dihubungkan dengan pekabaran itu, yaitu mengalihkan hati umat Tuhan dari penyembahan berhala, dari kerakusan, dan dari kesombongan berpakaian, dan sebagainya. Waduh. Ya, silakan Kak, ada komentar ini. Aduh, ini luar biasa ini. Ternyata bahwa reformasi kesehatan ini adalah salah satu cabang besar yang disiapkan pekerjaan, ya, cabang besar pekerjaan yang disiapkan bagi kedatangan anak manusia. Jadi seperti pekerjaan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan membuka jalan untuk Mesias, dan dia sendiri menghidupkan reformasi kesehatan dengan oleh terang dari Gabriel yang dilatih oleh yang melatihnya, yaitu melalui orang tuanya. Demikian juga umat Tuhan yang mempersiapkan kedatangan juga yang kedua kali dari Mesias sebagai juru selamat, itu juga akan menghidupkan dan mengajarkan atau melakukan pekerjaan besar reformasi kesehatan. Sehingga dari sinilah terjadi reformasi untuk hal-hal yang lainnya. Salah satu reformasi berpakaian dan lain-lain, ya. Karena ternyata juga kalau kita masih belum reformasi kesehatan, contoh dari poin makanan saja, ya. Berarti sebenarnya berhala kita itu apa, Li? Makanan. Lidah kan, selera kan, tenggorokan kita. Kita sebenarnya ini contoh saja. Kita sebenarnya masih punya satu berhala, yaitu selera kita atau lidah atau tenggorokan, ya. Kita punya leher. Itu yang masih kita sembah. Kenapa? Karena berhala itu kan segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan, mengalihkan kita dari Tuhan. Betul. Iya. Jadi dengan kita, walaupun reformasi kesehatan bukan cuma soal makanan, minuman, tapi ada yang lain juga. Tapi disinilah kita lihat bahwa betul-betul terang Tuhan ini sebenarnya istilahnya ini sebenarnya sudah inilah sesuatu terang yang paling indah, yang paling harus kita hargai, ya, karena ini terang datang langsung dari apa? Dari malaikat Gabriel yang dinyatakan lewat orang tua Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis hidupkan itu sehingga dia bisa powerful di dalam menjalankan tugasnya yang sangat besar dan berat itu. Bayangkan, ya, pada saat sudah murid-muridnya sudah mulai berpindah kepada Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis ini, datang muridnya yang lain. Dan dikatakan setan menggunakan muridnya ini. Mengatakan begini, lihat, mana murid-murid sudah mulai mengikuti Yesus. Aduh, itu sesuatu yang sangat berat bagi orang, bagi kita mungkin itu bisa lihat berat juga. Tapi untuk menghayati dan merasakan seberapa beratnya itu akan dirasakan kalau kita itu adalah orang-orang yang memiliki banyak pengikut. Iya. Dan sekarang dikatakan, Rono buat bilang, setan menggunakan dia punya murid, itu katakan pada dia, mana murid-murid, dia ikut. Dan dengan motif yang mau memanas-manasi, ini motif setan, bukan bilang, aduh, lihat,
ngana punya pekerjaan sudah berhasil, ngana mau buka jalan buat Mesias sudah mulai berjalan. Itu terang punya kita teman-teman sudah mulai ikut Mesias. Bukan begitu, dia panas-panasin dengan kata-kata yang bikin langsung tuh temperatur langsung teng, langsung bau bunyi itu. Tapi apa yang terjadi karena dia melakukan pertarakan, dikatakan dia tidak perhatikan dia punya diri, dia tidak fokus di itu. Dia justru bilang apa? Biarlah dia yang semakin membesar dan aku semakin mengecil ya. Aduh, kalau ndak reformasi kesehatan langsung boom, langsung dimakan oleh pejabat. Iya ya Kak, seandainya Yohanes ndak reformasi kesehatan, bertarak, iya meledak langsung. Pasti langsung kan sama dengan kita kan. Iya. Dia reformasi kesehatan, makanya dia punya pikiran bukan pikiran binatang yang bisa dipanasin kan. Iya. Provokator lah kalau kita bilang sekarang ya. Dan itu ujian itu, aduh, berat sekali. Betul. Puji Tuhan ya untuk terang ini. Ya, thank you. Mungkin ada yang lain. Puji Tuhan ya, terima kasih Kak Roy. Jadi ini memang sebagaimana Yohanes mempersiapkan kedatangan Tuhan pertama kali, dia reformasi kesehatan. Dan orang-orang yang mengaku juga yang mempersiapkan kedatangan atau sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, mempersiapkan jalan untuk Yesus datang kedua kali, harus sama. Kita kan percaya Alfa Omega kan, harus sama seperti Yohanes juga. Dan dia punya dia bilang dia punya gaya hidup, dia punya makanan yang sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan madu ini menegur, kayak menemplak kata kesombongan kemewahan orang-orang imam-imam ini, kembali lagi, imam-imam Yahudi dan orang-orang pada umumnya. Dia punya cara berpakaian pun menegur. Jadi, tidak harus dia mau bilang apa ya, kalau mau tegur itu, harus begini, harus begini. Tapi dengan dia punya contoh aja, itu sudah menegur orang-orang. Dia sudah menemplak di sini, bilang templakan kan. Rebuke itu orang-orang supaya bisa reformasi kesehatan ini. Itu dia. Waduh. Ini makanya pekabaran ini dan peterakan ini memang harus selalu connect ya, harus gabung ini dia. Waduh. Oke. Ada yang tambahkan tadi? Oke. Kalau tidak kita lanjut ya. Ini habis Kak Roy. Ini mungkin ini kutipan terakhir, mungkin kita baca satu kali aja ya. Apa Kak Wanda bisa baca, Kak? Ini kutipan make a contrast ini, satu kutipan terakhir. Bisa lihat? Ya, silakan Kak. Satu perbedaan nyata. Ya. Penyangkalan diri, kerendahan hati, dan pertarakan yang dibutuhkan oleh orang saleh, yaitu mereka yang dituntun dan diberkati Tuhan, haruslah dinyatakan kepada umat manusia yang berbeda dengan pemborosan, kebiasaan yang merusak kesehatan, kebiasaan kesombongan yang berkembang dalam generasi yang merosot ini. Tuhan telah menunjukkan bahwa reformasi kesehatan sangat erat hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga sebagaimana lengan berhubungan dengan tubuh. Tidak ada dimanapun juga ditemukan penyebab utama kemerosotan fisik dan moral yang besar seperti mengabaikan pelajaran penting ini. Mereka yang memanjakan selera dan nafsu serta menutup mata terhadap terang karena takut akan melihat pemanjaan penuh dosa yang mereka tidak mau tinggalkan adalah bersalah di hadapan Tuhan. Ya, lanjut Kak. Lanjut. Oke. Siapa saja yang menolak terang itu, walaupun hanya sekali, berarti sudah mengeraskan hati untuk menolak terang lain. Siapa saja yang melanggar aturan-aturan moral dalam hal makan dan berpakaian, menyediakan jalan untuk melanggar tuntutan Tuhan mengenai keinginan pada perkara yang kekal. Umat yang dipimpin Tuhan adalah umat yang terpilih. Mereka harus berbeda dari dunia. Kalau mereka mengikuti pimpinan Tuhan, mereka akan melakukan maksudnya dan akan menyerahkan kemauan kepada kemauannya. Kristus akan tinggal di dalam hati, dan bait
Tuhan akan disucikan, kata Rasul. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan tidak menuntut anak-anaknya untuk menyangkal diri sehingga merusak kekuatan tubuh. Dia menuntut mereka untuk menuruti hukum alam, untuk mempertahankan kesehatan fisik. Jalan alam adalah jalan yang ditunjukkannya. Jalan itu cukup lebar untuk siapapun, dengan hati yang murah. Tuhan menyediakan bagi kita bermacam-macam persediaan bagi kesenangan dan pemeliharaan kita. Tetapi agar kita dapat menikmati selera alamiah yang akan memelihara kesehatan dan memperpanjang umur, maka dia sangat membatasi selera. Dia katakan, waspadalah, batasilah dan sangkalah semua selera yang tidak alamiah. Jikalau kita membentuk selera yang salah, kita melanggar aturan kehidupan. Kita bertanggung jawab atas penyalahgunaan tubuh sehingga mereka membawa penyakit bagi diri sendiri. Waduh. Ya, silakan Kak. Ini waduh. Banyak itu poinnya, tapi so far intinya ini pekabaran tentang kesehatan ini kita tidak boleh menyepelekan, karena dari tubuh yang sehat otomatis akan mengikuti kita punya kerohanian, karena dia kan sangat erat hubungannya ya. Dan kalau kita tubuh yang sehat tentu saja kita akan menerima firman Tuhan dengan murni dan kita mau bilang. Jadi kita akan terima firman Tuhan yang murni dan dengan pertolongan Tuhan akan menyanggupkan kita kan untuk hidupkan setiap firman itu. Dan dibilang juga di sini adalah mereka yang memanjakan. Oh ya, tunggu sebentar. Di sini dibilang Tuhan telah menunjukkan bahwa reformasi kesehatan sangat erat hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Sebagaimana lengan berhubungan dengan tubuh. Jadi kita nggak bisa kan kayak satu tubuh ini, kita nggak mau kita punya tangan lengan dua ini kita nggak suka. Nggak mungkin kita mau copot kita punya lengan dua ini kan untuk dipisahkan. Jadi betapa sangat erat sekali ini hubungannya dan nggak bisa kita melalaikan ini. Terus dibilang sini, mereka memanjakan selera dan nafsu serta menutup mata terhadap terang karena takut akan melihat pemanjaan penuh dosa yang mereka tidak mau tinggalkan adalah bersalah di hadapan Tuhan. Jadi sangat membahayakan sekali ya kalau kita memanjakan kita punya selera dan nafsu, karena itu dengan gampang sekali kita akan sudah pasti kita bersalah di hadapan Tuhan, dan memang selera itu sangat membuat kita lupa Tuhan ya kalau kita melayani itu. Jadi menutup kita punya hati kita untuk hal-hal yang rohani gitu. Terus apa lagi ya tadi? Boleh ke bawah lagi? Oh ya. Oh ya, yang ke atas lagi. Ya, ini juga yang kita baca, siapa saja menolak terang itu walaupun hanya sekali, berarti sudah mengeraskan hati dan menolak terang lain. Aduh, jadi mengerikan sekali ya kalau kita sudah dapat terang ini terus kita mau tolak, berarti sudah mengeraskan hati untuk menolak terang yang lain. Jadi kita kan terima terang itu kan step by step. Begitu terang satu dibukakan, kalau kita terima dan kita menurut, Tuhan akan bukakan terang yang baru kan. Dan itu jadi makanya kan dibilang kita punya gimana ayat itu dibilang semakin kita melangkah semakin dibukakan, semakin kita melangkah kita dibukakan. Jadi Tuhan tidak langsung kasih berak langsung gitu, kita pasti bingung kan, aduh yang mana ini yang kita mau lakukan duluan. Tapi kalau seperti ini satu terang dikasih, kita terima lah, kita maju lagi, jadi kita tidak diam di tempat. Tetapi kalau mengerikan sekali ya kalau kita sudah dikasih satu terang terus kita tidak mengindahkan itu, jangan pernah kita mau mengharapkan untuk akan memperoleh terang yang baru. Dan terus dibilang siapa yang melanggar aturan moral dalam hal makan dan berpakaian menyediakan jalan untuk melanggar tuntutan Tuhan mengenai keinginan pada perkara yang kekal. Jadi mungkin ada pengalaman juga, mungkin kita semua ada pengalaman yang sama. Kadang kan kita bukan kadang ya, pernah kita ada orang bilang gini,
makan kok dengan berpakaian tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Nah, di sini ini confirm, ini jelas sekali ya. Hal makan dan berpakaian itu sangat penting. Dan itu sangat malah dibilang menyediakan jalan untuk melanggar tuntutan Tuhan mengenai keinginan pada perkara yang kekal. Jadi sangat penting juga itu bukan juga ya, memang sangat penting itu makan dan berpakaian untuk kita ya. Mungkin itu dulu, Li. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Wana untuk tambahannya ya. Dan kita sudah lihat ya, ini dia punya judul satu perbedaan nyata, dan ini Tuhan bilang Tuhan sudah kasih reformasi kesehatan sangat berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi sejauh ini kita sudah ngerti ya hubungan pekabaran malaikat ketiga dengan reformasi kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini juga, kenapa Tuhan sangat tegas dengan reformasi kesehatan ini kan? Kayak kalau tolak ini, kita kayak menolak Tuhan kan? Ini seperti ini ya. Jadi kalau menolak ini sama dengan melanggar hukum Tuhan. Kenapa begitu kerasnya itu pekabaran malaikat kesehatan? Jadi pekabaran malaikat kesehatan ini kayak, iya memang kelihatan keras ya. Padahal yang di awal-awal tadi kita baca bahwa itu adalah pekabaran kasih kan, dibilang di situ. Nah, ternyata setelah kita baca terus lanjutnya, ternyata ini dibilang kan ini kita adalah Ka'bah Kristus kan, Ka'bah kan, Ka'bah Tuhan. Tubuh kita adalah bait roh suci. Jadi kalau tubuh kita adalah bait roh suci, atau Kristus akan tinggal di dalam hati, makanya ini semuanya jalan-jalan reformasi kesehatan ini supaya Kristus bisa tinggal dalam hati. Jadi kalau kita sehat dengan reformasi kesehatan ini, kita menyehatkan kita karena kita tahu dengan kita berdosa, pelanggaran terus kan, melanggar hukum kesehatan selama bertahun-tahun kita sudah melanggar itu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa bersih, supaya Kristus bisa tinggal, yaitu harus ada terang reformasi kesehatan. Dan inilah yang telah dibukakan besar-besar dibilang. Dan sama seperti kota yang terletak di atas bukit, semua orang bisa melihat ini. Tidak terkecuali, karena semua orang berhak atas keselamatan. Dan ini dibukakan untuk semua orang bisa lihat ini. Supaya ketika kita bisa menyucikan diri kita, yaitu dengan reformasi kesehatan, Kristus bisa tinggal. Jadi ini akan jadi percuma kalau kita belajar pekabaran malaikat ketiga yang Christ in me, itu akan menjadi percuma kalau reformasi kesehatan kita abaikan. Karena Christ tidak bisa in me kalau reformasi kesehatan tidak kita ikuti. Aduh, ini ngeri juga ya. Jadi memang bukan reformasi kesehatan yang menyelamatkan, tetapi dengan reformasi kesehatan, Christ bisa tinggal di dalam kita, Kristus bisa tinggal dalam kita, itulah yang menyelamatkan. Aduh, ini jelas sekali ya. Tadi mungkin ada yang mau tambahkan, Tante Erli tadi? Mau tanya, tadi yang Wanda ada baca yang mengenai makanan dan pakaian tadi di atas. Mana tadi yang Wanda bilang? Halo, Anti kurang jelas suaranya. Oh, nggak kedengaran? Ya, terkedengaran. Halo? Ya, ini bisa. Sudah bisa kedengaran nggak? Ya, ini sudah kedengaran. Oh, oke. Tadi ada Wanda, ada kasih mana tadi yang dia baca tadi? Ini ya. Mengenai yang mengenai makanan dan pakaian, yang mengenai pakaian juga, rupanya pakaian juga bisa ini ya, tadi. Sebentar ya, bisa berpengaruh ya.
Iya, bisa berpengaruh. Itu yang merah itu. Iya. Ini dia yang merah ini. Iya. Iya, siapa saja yang melanggar aturan-aturan moral dalam hal makan dan berpakaian. Nah, yang saya mau tanya, oke, itu hal makan. Ini yang berpakaian, apa yang dimaksud melanggar hal berpakaian? Of course kita tahu kita nggak boleh pakai pakaian yang terlalu yang bagian atas ke bawah dan bagian bawah ke atas. Nah, apakah ini maksudnya yang ada hubungannya dengan kesehatan? Itu maksudnya kayak di sini kan musim dingin, jadi harus pakai pakaian yang tebal, yang yang hangat gitu. Apakah kan ada saya melihat karena yang saya pernah dengar kayak di Indonesia di tempat medical missionary karena mungkin hal berpakaian, jadi mereka harus pakai pakaian-pakaian panjang gitu, terus rok-rok panjang gitu kan. Nah, apakah itu yang dimaksudkan? Sedangkan seperti saya ada masalah dengan berpakaian rok panjang gitu. Aduh, semerbet gitu, bisa-bisa jatuh terus saya keinjak-injak gitu kan. Nah, apakah itu yang dimaksud gitu? Iya. Apakah nggak boleh pakai celana panjang gitu? Iya. Iya, thank you Anterli. Jadi untuk pakaian panjang juga kan bukan berarti sampai di tanah terus kita kena keinjak-keinjak, itu bukan seperti itu ya. Jadi tujuan pakaian panjang itu ini berhubungan dengan reformasi kesehatan karena itu tadi ketika yang kalau nggak tertutup itu kan tubuh kita yang khususnya yang ujung-ujung kaki dan tangan itu memang harus hangat terus karena paling jauh dari jantung kan. Kalau dia dingin itu peredaran darah tidak lancar, tidak baik. Jadi kan darah yang membawa kehidupan kan. Kalau dingin itu suatu pertanda tidak baik, kalau tidak tertutup itu tidak baik. Makanya itu akan mengganggu kesehatan. Jadi kembali lagi, kenapa kalau mengganggu kesehatan? Kristus tidak bisa tinggal dalam hati kita. Selama ini kan kita mengaung-ngaungkan kan Christ in me, Christ in me. Bagaimana kita bisa Christ in me kalau kita sakit-sakitan seperti itu gara-gara cara berpakaian kita. Makanya ini ditegur berpakaian dan hal makan. Supaya kita bisa menyediakan untuk jalan untuk Tuhan. Itu dia. Jadi ini mungkin jelas ya ada sampai di sini antara hubungan reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi reformasi kesehatan menyiapkan jalan supaya Kristus bisa tinggal dalam diri kita. Itulah pekabaran malaikat ketiga, yaitu Christ in me kan, meninggikan Kristus. Itulah pekabaran malaikat ketiga. Apakah kita bisa menyucikan sabat tanpa Christ in me? Tidak bisa. Counter living ataupun hal-hal yang lain ataupun perbuatan baik medical missionary, kita tidak bisa melakukan itu kalau tidak Christ in me. Makanya ini reformasi kesehatan membuka jalan, sama seperti Yohanes Pembaptis membuka jalan kedatangan Tuhan pertama kali. Reformasi kesehatan untuk umat-umat Tuhan di zaman akhir untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, kita sudah selesai. Mungkin ada tambahan sebelum kita akan berdoa tutup. Oke, sudah jelas ya saudara-saudara. Puji Tuhan, saya percaya ini sudah clear untuk kita. Pekabaran malaikat. Makanya kenapa kita belajar ini, karena ini ternyata berhubungan dengan apa yang kita sedang pelajari. Puji Tuhan untuk pekabaran ini. Kita sudah bisa lebih, saya Februari juga sudah lebih mengerti ini tentang pekabaran kesehatan ini, hubungannya dengan malaikat ketiga. Puji Tuhan. Oke, kalau sudah tidak ada tambahan, sudah tidak ada ya pertanyaan atau tambahan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita sama-sama doa.